Halo bro, balik lagi dengan New Biasa Channel. Kali ini gua mau nonton kesenian kuda kepang atau ebek. Nah, di sini gua dapat sedikit pengetahuan. Ebek bukan sekedar tontonan, namun di dalamnya juga ada unsur tuntunan. Yang bikin gua tambah penasaran yaitu gua pengen banget lihat para pemain ebek itu mendem atau kesurupan. Jadi kita hari ini mau nonton apa Mas? Ebek ya? Ebek diantar sama Pak Herlambang dan Mas Sugeng ini. Wah, yang nonton rame loh. Ya, Mbak. Bubar apa urung? Urung dia menyurung mengana malah. Wah. Suara gamelan sama musiknya udah mulai kedengeran nih. Oke, gue tambah penasaran, pengen buru-buru sampai. Yang nonton rame banget ini. Tadi di depan juga parkiran penuh ya, full parkiran motor. Dan ini di lokasi juga ternyata orangnya bener-bener rame banget. Misi Mbak. Ini di sini juga udah ada yang para pemain ebek ini. Ini mulai mendem ya atau kesurupan. Jadi begini ya pemain ebek itu. Nah, ini makan apa ini? Dikasih makan bunga. Dan mereka itu ikut goyang-goyang yang ngikutin alunan suara musik gamelan. Ini juga yang baju merah, terus ini yang baju hitam juga masih kondisi dalam kesurupan ya, mendem. Oke, sekarang gue mau masuk ke pusatnya nih, ditemenin Mas Sugeng. Ini adalah tempat, ada yang kesurupan juga ini. Dia lagi iniin pecut ya. Pecut ya, main ebek itu identik dengan permainan pecut. Tapi ini masih di pinggiran. Gue mau nyamperin ke tempat pusatnya permainan ebek. Halo Neng. Nah ini, tapi penuh banget. Dan ini para pemain gamelannya nih sambil bersantai. Dan ibunya nyanyi melantunkan lagu-lagu gamelan ya. Gue sendiri nggak tahu ini lagunya lagu apa. Ternyata ini dia para pemain ebek yang lagi mendem atau kesurupan. Nanti gue pengen nerobos masuk ke tengah-tengah, karena ini kalau terlalu jauh gue nggak bisa ngelihat secara langsung ya, secara dekat gitu maksudnya. Kalau jauh gini kurang puas gue nontonnya. Dan para penontonnya itu rame banget. Tapi kebanyakan di sini yang gue lihat para penontonnya itu malah anak-anak muda ya. Bahkan anak-anak kecil juga yang nonton itu banyak. Nah, yang bikin gue bangga itu gue ngelihat para pemain ebek ini rata-rata itu masih anak muda semua ya, masih anak-anak muda. Ini luar biasa sih. Mereka masih muda-muda tapi tetap jiwa mereka itu selain menghibur, mereka juga melestarikan budaya kesenian tradisional. Ini luar biasa ya, masih muda punya jiwa yang ingin melestarikan budaya tradisional Indonesia.
Wow, ini yang kesurupan, ada yang ngamuk nih. Sebentar, gua harus masuk ke dalam, gua harus lihat lebih dekat lagi. Akhirnya gue bisa masuk, nyusup ke tengah arena. Tapi tadi gue izin sih sama orang yang jaga, gue mau bikin video. Tapi nggak tahu ya, cuman gue lihat sih kayaknya kru dari para pemain ebek ini. Oke, sekarang gue lihat lebih dekat. Jadi ini ada yang pingsan ya, kesurupan terus disembuhkan, dan akhirnya mereka pingsan, tidak disadarkan diri. Oke, gue makin deket ngelihatnya tambah seru. Dan nih lihat si bapak yang celana kuning ini, dia mengikuti alunan musik itu jogetnya itu kayaknya bener-bener menikmati banget. Tapi gue dibilangin kalau si bapak itu tuh lagi kondisi kesurupan ya, mendem. Dan yang joget-joget yang lainnya pun sama katanya, mereka itu lagi kondisi kesurupan. Nah, oke, ternyata disembuhkannya mereka pada langsung pingsan. Ini seru sih. Gue ngelihatnya secara langsung begini tuh baru pertama kali ya. Ini seru banget nih, keren. Jadi nanti gue mau nyari salah satu pemain, mau gue ajakin ngobrol. Syukur-syukur sih gue bisa ngajakin ngobrol pimpinannya ya. Pimpinannya itu perempuan yang bernama Ibu Suparni. Salut sih gue buat Ibu Suparni ngajak anak-anak muda untuk melestarikan budaya tradisional ebek ini. Wow, makin sore ini acara ebek ini makin seru. Dan ini kenapa nih bapak-bapak celana kuning ini ngambek dia sama pemain gamelan, karena tadi para pemain gamelan itu menghentikan permainannya, dan si bapak ini ngomel-ngomel tuh. Mukanya nantangin dia. Dan dia maju nyamperin pemain gamelannya. Di saat para pemain pas musik berhenti, para penari juga yang kesurupan pada diam semua. Bapak ini malah nyamperin ngomel-ngomel. Nah, musiknya mulai main lagi, goyangannya, asik. Wow, ini dipecut ya. Ini serem gua ngelihatnya, karena ini dipecutnya kenceng ya ke kakinya, suaranya juga kenceng banget. Dan setelah dipecut, si masnya langsung tersadar. Nah, di sini gue lihat si mas itu malah ketawa-ketawa ya setelah tersadar. Padahal baru saja kakinya itu dipecut cukup kenceng banget. Tapi dia seolah-olah tidak merasakan apa-apa. Mungkin karena efek dia lagi mendem ya, atau kesurupan. Nah, kita lanjut dengan si bapak celana kuning ini. Goyangannya semakin asik. Nah, si bapak celana kuning ini lagi disembuhkan. Oke, nampaknya udah mulai sadar tuh. Tapi dia kebingungan ya, jalannya sepoyongan tuh. Ayo. Jalannya sepoyongan. Oke, kita lihat yang lainnya nih. Aduh, ini para penarinya nih lagi pada mendem juga kesurupan. Sumpah, ini pengalaman pertama kali gue turun nonton langsung di tengah arena permainan ebek.
Wah, yang mendem mulai rusuh lagi.
Ya Allah, ya Allah. Kasih sisa kok. Iya mana sih? Dan akhirnya acara ebek pun selesai, penonton juga sudah mulai bubar. Nah ini Turonggo Putro Manggung Jaya ya, pimpinan Suparni. Oh, ibu-ibu yang tadi ya? Oke, tadinya gue pikir penonton bubar, para pemain bubar, acara selesai. Tapi ternyata di samping arena tadi itu masih ada yang mendem ya, masih ada yang kesurupan nih. Kayak ini mas-mas yang ini, dia masih loncat-loncat nyamperin ke arah gamelan. Padahal para pemain gamelan itu udah mulai bubar ya, udah pada pergi. Dan dia sepertinya masih kurang ya, masih pengen dengerin suara musik dari gamelan. Oke, sekarang kita cari salah satu pemain dan gue pengen ajak ngobrol salah satu dari pemain ebek ini. Oke, jadi kali ini gue berkesempatan ngobrol dengan salah satu pemain ebek ya, pemain ebek yang tadi. Nah ini dia orangnya, dengan Mas siapa? Betul. Oke Mas Betul. Mas Betul ikut mainan ebek udah berapa lama? Dari SMP kelas 3. SMP kelas 3. Nah itu kan atraksi itu kesurupan ya? Ya, kesurupan. Terus tadi saya lihat ada yang dicambuk-cambuk itu sakit nggak sih kalau kena? Itu kalau lagi kesurupan setengah sadar, nggak kerasa. Oh nggak kerasa? Iya. Berbekas nggak sih bekas cambukan itu? Biasanya 1-2 hari baru bekasnya keluar. Oh tetap ya? Iya. Tetap berbekas. Terus apa sih keseruan ikut ebek itu apa sih? Seninya ya? itu. Jadi, banyak temennya. banyak teman. Jadi membudidayakan Iya, pelestarian budaya Indonesia iya, ya. Betul. Oke. Seru. Mas Betul umur berapa tahun sih? Sekarang jalan 21. Masih muda tapi melestarikan budaya Indonesia ini luar biasa ya. Buat teman-teman wajib ditiru. Ini melestarikan budaya Indonesia, jangan sampai nanti budaya sudah diakui negara tetangga baru orang Indonesia marah-marah. Nah, sejak dini kita harus melestarikan budaya Indonesia. Siap. Ini luar biasa ya buat Mas Betul ini. Mantap. Pelestari budaya, masih muda pelestari budaya.
Senangnya itu luar biasa. Apa sih keuntungan apa ya? Materi kah yang dicari atau apa sih sebenarnya? Keseruan. Keseruan Iya, ya. senang-senang. Senang-senang. Kalau ikut gitu dapat uang nggak sih gitu? Ya kalau grupnya udah namanya udah tinggi ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak kayak gitu. Oh gitu ya. Biasanya satu regu itu berapa orang itu yang Wah, ikut? banyak itu sampai sekitar 30-an orang. Wah, Kalau lumayan. cuma penari sama itu pawangnya. Pawangnya ya, terus pemain musik gamelannya Ya, tadi itu aja. beda lagi hitungannya, banyak lagi itu. Oh, lain lagi Iya, ya. lain lagi. Oh, hitungannya itu tadi tuh 30 orang tuh hanya untuk pemain aja Pemain ya. sama pawangnya. Pemain Udah sama gitu. pawang. Itu baru satu grup. Itu Belum baru dari satu yang grup. lain-lain itu kolaborasi biasanya. Enggak, kalau acara ebek itu biasanya diselenggarakan itu dalam acara apa sih? Atau nikahan Ya, atau kayak gitu resepsi, hitanan, kayak gitu ya. Terus kayak acara HUT RI kayak Agustusan gitu Iya, juga. Agustusan, ya. Oh iya, betul. Jadi apa ya? Ebek itu hampir mirip kayak reog ya. Terus apalagi ya? Untuk ebek itu asli mana sih kebudayaan ebek itu? Asli Banyumas. Asli Banyumas ya. Lahirnya ebek itu berasal dari Banyumas dan sekitar ya. Oke Mas Putu, terima kasih Ya, atas ngobrol-ngobrol sama-sama. singkatnya. Sampai ketemu lagi. Semoga budaya Indonesia semakin lestari Amin, ya. amin. Oke, Mas Putu luar biasa. Oke, makasih atas ngobrol singkatnya. Ya. Oke bro, jadi itu aja yang gue sampaikan saat ini. Jadi selagi kita masih muda, kenapa harus malu membudidayakan budaya Indonesia? Jangan sampai kejadian terulang lagi. Budaya Indonesia setelah diakui oleh negara tetangga, nah kita sebagai warganya jadi ikut tersinggung atau marah-marah. Nah makanya sejak dini, sejak muda kita harus melestarikan budaya Indonesia. Oke, sekian dulu dari New Biasa Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe New Biasa Channel. Sampai ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan. See you, bye-bye.